Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anggun Dwi Lestari, NIM 4.44.19.1.02, kelas AM1B, Program Studi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Untuk lebih lengkapnya, simak baik-baik ya. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitra SH adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi budgeter, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran, yaitu pajak sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, dan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Dalam proses pemungutan pajak, ada beberapa syarat untuk memungut pajak. Syarat yang pertama harus adil, yaitu sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Syarat yang kedua berdasarkan undang-undang, yaitu pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian, yaitu pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Syarat yang keempat harus efisien, yaitu sesuai dengan fungsi budgeter. Biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Syarat yang terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana, yaitu agar memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban berpajak. Selanjutnya, kita masuk ke hukum pajak. Hukum pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pajak material yang memuat norma-norma yang menerangkan objek pajak, subjek, tarif, dan lain-lain. Yang kedua, hukum pajak formil, yaitu cara melaksanakan hukum pajak material. Sejak tadi kita membahas objek pajak dan subjek pajak. Berikut adalah pengertian objek pajak dan subjek pajak. Pajak juga memiliki kedudukan hukum loh. Yang pertama, hukum perdata, dan yang kedua, hukum pidana. Pajak digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, yaitu menurut golongannya, yang kedua menurut sifatnya, dan yang ketiga menurut lembaga pemungutnya. Selanjutnya adalah tata cara pemungutan pajak. Yang pertama adalah stelsel pajak, dibagi menjadi tiga: stelsel nyata, anggapan, dan stelsel campuran. Stelsel nyata didasarkan pada objek, stelsel anggapan didasarkan pada suatu anggapan, stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan anggapan. Tata cara yang kedua adalah berdasarkan dengan asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili, yang kedua asas sumber, dan yang ketiga asas kebangsaan. Selanjutnya yang kita bahas adalah sistem pemungutan pajak. Yang pertama, official assessment system, yaitu oleh Fiskus. Self-assessment system itu oleh diri sendiri, dan withholding system adalah oleh orang ketiga yang bukan fiskus dan bukan orang pribadi. Timbulnya utang pajak dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama ada ajaran formil dan yang kedua ajaran material. Kemudian hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh empat hal. Yang pertama pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan, dan penghapusan utang pajak. Dalam praktik pemungutan pajak tentunya menemui hambatan. Hambatan yang pertama adanya perlawanan pasif yang disebabkan karena struktur ekonomi dan sistem perkembangan moral dan intelektual penduduk. Yang kedua, perlawanan aktif yang disebabkan karena tax avoidance dan tax evasion. Yang selanjutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak terbagi menjadi 4, yaitu proporsional,
yang digunakan untuk menghitung PPN, progresif yang digunakan untuk PPh, degresif, dan tarif tetap yang digunakan untuk biaya materai. Sekian dulu ya teman-teman untuk materi dasar-dasar perpajakan. Apabila banyak kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.